Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. So, quick update dari sisi weekly. Jadi kita bakal membahas sebuah opportunity yang pengen saya follow up. Sebenarnya ini adalah update saya yang pernah saya lakukan ke teman-teman ya, tepatnya tanggal 22 November 2022. Jadi pada kala itu saya sempat mention ke teman-teman sekalian bahwa sebenarnya di time frame weekly, 2 weekly ya di sini, 2 weekly, itu ada sebuah indikasi yang cukup menarik. Ini mungkin saya percepat ya teman-teman. Jadi yang menariknya itu adalah kalau kita lihat sepanjang ya historical pergerakan daripada si Bitcoin berdasarkan time frame 2 pekan, itu biasanya weekly, 2 pekan. Kalau teman-teman gunakan MACD, every time MACD terjadi bull cross, itu umumnya market terjadi reversal atau kondisi reversal. Jadi saya di video ini tuh mencoba untuk menjelaskan ya beberapa kali bull cross yang terjadi pada MACD di time frame 2 pekan, dan in the end ada beberapa fakta menarik ya. Di sini kita sempat bedah, dan bahkan kemarin saat live streaming kita juga sempat bahas sama teman-teman sekalian ya. Di video yang terakhir ini, live streaming yang terakhir ya, kita ada sempat pembahasan ke teman-teman juga. Dan sebenarnya waktu kita ngebahas di video ini 22 November, teman-teman bisa lihat ya posisinya si MACD-nya itu belum bull cross. Alright, so kita bahas di sana pada kala itu signal bottom untuk Bitcoin ya, tepatnya sekitar tanggal 22 November itu kita bahas sama-sama. And then ya kita nggak bilang kita benar-benar prediksi gitu ya, tapi kita kan ngelihat data nih berdasarkan MACD-nya. Nah, perbandingan MACD antara waktu itu, teman-teman bisa lihat waktu gap-nya masih lumayan lebar, dan sekarang itu udah jauh berbeda. Karena sekarang sudah ada bull cross-nya, dan pada histogramnya pun menunjukkan berwarna hijau. Nah, ini saya nggak bilang benar-benar totally bottom ya, karena saya cukup yakin lah ada beberapa orang yang pasti nggak setuju, yang bilangnya aduh jangan bikin FOMO dan lain-lain. Padahal ini kan adalah beberapa data yang kita lihat ya. Mungkin teman-teman bisa lengkapnya nonton lagi di video yang waktu itu, karena pembahasan di sana lebih lengkap. Nah, yang kali ini saya cuma pengen follow up aja. Once again ada beberapa data yang saya pengen lihatin ke teman-teman. Pertama, we have falling wedge. Di falling wedge ini sudah berhasil break ya, at least untuk time frame weekly kamu bisa lihat lebih clear, finally tampaknya kita akan break. Dan menariknya adalah nggak cuma pada time frame weekly, tapi juga pada time frame 2 mingguannya itu sama-sama break. Ya udah pasti gitu, karena kita lihat kalau untuk time frame 2 mingguan ini bertepatan dengan close candle-nya juga. Jadi untuk close candle di minggu ini yang 2 pekan, bisa dipastikan MACD-nya akan terkonfirmasi adanya bull cross, and then terjadi yang namanya breakout juga nih pada si falling wedge-nya. Dan yang lebih menariknya adalah kita udah berhasil nge-reclaim lagi highest point di kisaran Desember ya 2017 itu ya. Ini nggak cuma pada time frame 2 pekan, tapi juga pada time frame weekly. Dan so far ini adalah indikasi yang cukup bagus. Jadi teman-teman bisa menilai ini ya, kita mungkin nggak bilang ini benar-benar totally bottom ya. Ntar kalau saya bilang bottom, teman-teman bilangnya saya bikin FOMO gitu kan. Padahal kita sempat bahas, dan ini potensi bottom ya, kita bilang signal bottom sih. Oke, based on historical data ya. Jadi bukan saya ngomong berdasarkan feeling atau berdasarkan perkiraan, tapi ini kita ngomongin berdasarkan data. Kita udah lihat datanya, dan MACD sebelumnya punya history memberikan situasi yang cukup positif setiap kali dia terjadi yang namanya bull cross. Di sini tahun 2015, kemudian ada bull cross lagi tahun 2019 April, dan bull cross terjadi kembali di kisaran 11 Mei 2020. So far resultnya lumayan oke. Jadi ekspektasinya adalah oke lah, kita bilang mungkin makroekonomi masih kurang bagus ya, kita nggak lihat The Fed nggak mungkin pivot, mungkin The Fed nggak akan melakukan quantitative easing atau cetak uang atau istilahnya melonggarkan kebijakan, atau mungkin dari sisi makro fundamental untuk si Bitcoin sendiri dan kawan-kawan belum begitu bagus karena FTX kasusnya masih membayang-bayangi, kemudian Binance katanya masih kena FAD, kemudian masih ada Mt. Gox yang katanya mau distribusi, kemudian juga masih ada lagi Genesis dan Gemini, dan masih banyak lagi ya. Kita tahu FAD-nya saat ini lagi lumayan kencang, tapi somehow CPI last week itu mengubah perspektif ya, mengubah perspektif market sebegitu signifikannya. Bahkan pada pekan lalu penguatan pada Bitcoin itu terjadi lebih kurang ya sekitar 27% ya. Ini hampir recovery total terhadap penurunan yang terjadi akibat FTX. Jadi kayak seakan-akan orang lupa. Nah, bagi sebagian orang saat ini itu update-nya adalah apakah ini bull trap
atau ini bener-bener the beginning of bull run ya. Kalau saya sih, buat saya sih ya teman-teman, once again we just stick to the price action. Price action nunjukin apa ke kita coba follow ya. Sebisa mungkin kita objektif, jangan terlalu banyak feeling, dan yang paling penting research fundamental, news, dan juga update itu harus ada. Jadi sentimen pada saat dia mulai berubah, kita udah bisa persiapan. Alright, so by the way, di pekan ini, karena ini judulnya weekly update ya, di pekan ini kita nggak ngelihat ada, ya bisa dibilang ada beberapa data-data ya yang mungkin bisa mempengaruhi secara major, seperti CPI minggu lalu. Minggu ini kita cuma punya PPI ya, itu pun di besok ya, itu kita masih libur ya untuk sesi New York. Jadi nggak tahu, mungkin volatilitas market akan steady aja, nggak terlalu yang lebay gimana. Tapi di hari Rabu kita bisa antisipasi karena akan ada rilis data PPI. Jadi ini dari sisi produsen melihat ya bagaimana apa istilahnya angka pertumbuhan lah ya, bukan angka pertumbuhan, kita bilang apa ya, kenaikan harga lah dari sisi produsen itu ada. Kemudian di hari Kamis hanya ada satu FOMC member yang akan speak, tapi itu juga medium impact, nggak terlalu signifikan, dan selebihnya steady aja ya sampai dengan akhir pekan ini ya. Kita nggak ngelihat ada banyak activity, so I guess minggu ini bisa menjadi minggu yang cukup ideal untuk Bitcoin menentukan arah, either dia meneruskan penguatannya atau mungkin dia koreksi dulu mengikuti rebound yang terjadi yang begitu signifikan pada pekan ini. Nah, beberapa hal yang saya pengen note ke teman-teman adalah dari sisi total market cap crypto, kita udah ngelihat harga, bukan harga ya, istilahnya market capnya tuh sudah berhasil break terhadap resistance penting. So the next potential resistance itu akan ada di kisaran 1 triliun. Kita bahas kemarin pada saat live streaming juga, jadi ini refreshment aja. Jadi masih ada potensi kenaikan 7,8%. Selama Bitcoin dominance tidak naik, maka altcoins akan kebagian juga istilahnya, sahamnya ya teman-teman. Karena market capnya masuk ke crypto, kebagi-bagi berarti money flow-nya. Nggak cuma ke Bitcoin, tapi juga ke altcoins-nya. Alright, nah itu yang perlu di-notice. Dan untuk Bitcoin di time frame daily, so far so good ya, kita udah ngelihat dia sudah successfully break juga terhadap falling wedge-nya. Kemudian EMA 8 dan EMA 21 juga udah sama-sama bull cross, sudah cukup positif. Sekarang kita cuma lagi nge-challenge satu area ya bisa dibilang cukup major untuk Bitcoin, yaitu di 21.500. Makanya teman-teman lihat kondisi yang saya gambarkan lebih kurang seperti ini, karena ekspektasi saya adalah either harganya sideways ya, either harganya koreksi atau harganya sideways aja sampai in the end EMA 8-nya nyamperin, baru kemudian we have more reaction. Nah, itu adalah ekspektasi sementara ya. Ekspektasi belum tentu istilahnya menjadi realita. Jadi yang paling penting adalah teman-teman kita cukup follow up aja based on price action yang ditunjukkan ke kita. Selama di time frame kecil 1 jam 4 jam kamu ngelihat masih overall totally bullish ya, kita jangan coba-coba untuk nge-short dulu lah, karena ini kereta lagi melaju. Kamu jangan berhenti di depan kereta dan mengharapkan keretanya itu berhenti karena ada kamu ya. Istilahnya kita punya duit berapa gitu loh untuk bisa nahan laju penguatan yang terjadi pada Bitcoin saat ini. Kecuali ya kita mempertimbangkan, ya bandar kan pasti nggak mau cuan, bandar kan pasti mau cuan, dia nggak mau rugi. Mungkin istilahnya at some point ya mungkin bandar akan mencoba untuk melikuidasi si buyersnya dulu. Sama yang terjadi pada saat posisi harga ini naik gitu ya. Setahu saya news yang beredar itu banyak banget short position yang terkena likuidasi, dan ini pasti boncosnya lumayan parah ya, karena kita ngomongin kalau orang luar itu udah pakai leverage, dia nggak ada risk management dan totally gambling. Biasanya kayak gitu yang saya lihat ya, mereka berani put sekali margin tuh ratusan ribu dolar sampai jutaan dolar, dan itu sebenarnya resiko banget, sangat tidak direkomendasikan buat teman-teman yang mungkin pemula. Alangkah lebih baik mengerti risk management dulu, gimana caranya kita trading even di futures market, per trade-nya itu kita bisa batasi maksimal resiko hanya 2%. Jadi kalau rugi saya cuma kehilangan 2% aja dari modal saya, which is kalau modal saya 10.000 dolar ya saya cuma rugi 200 dolar, dan itu worth it banget. Oke, kira-kira seperti itulah gambarannya. Dan di time frame daily, so far so good. Kita cuma lagi ngetes resistance kita aja di level 21.500-nya. Nah, sementara untuk time frame hourly, tadinya
kita lihat total market cap membentuk semacam descending triangle, but then kamu bisa lihat terjadi break. Nah, dari terjadinya break ini, saya bisa asumsikan bahwa kita saat ini tersideways dalam sebuah range aja terbatas. Jadi kita ngelihat bahwa posisi harga tidak mampu create higher high, but at the same time tidak mampu create lower low. Dia cuma tersideways saja, mungkin karena faktor low volatility juga di akhir pekan. Cuman kalau berdasarkan ya pattern, kamu bisa lihat mungkin di sini bagi sebagian orang akan bilang bahwa wah ini ada potensi nih. Potensi apa nih? Terbentuk yang namanya cup and handle, or maybe terbentuk yang namanya inverse head and shoulders before akhirnya dia naik lagi. Nah, cuman yang pasti adalah kalau misalnya total market cap dia mampu create base di atas level ini, which is di atas time frame 4 jam EMA 8, ini artinya cukup positif. Dan untuk posisi Bitcoin-nya juga sama. Ya, kita ngelihat so far dia membentuk semacam ascending triangle, guys. Dan if we see a breakout on ascending triangle, ini mungkin satu-satunya pattern yang akan ngebawa Bitcoin untuk mencoba break terhadap area key resistance ini di 21.500. Kalau misalnya itu yang terjadi, teman-teman harus antisipasi yang namanya fake out. Jadi kalau misalnya dia turunnya kenceng, harus hati-hati dan persiapan untuk exit kalau misalnya kalian punya long position. Tapi kalau misalnya dia berhasil break and then dia mampu create base di atas level resistance ya, ini adalah skenario yang terbaik untuk kita bisa follow up posisi long lagi pada Bitcoin dan juga pada altcoins-nya. Alright, so I hope teman-teman saya bisa menjelaskan ini dengan clear. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat gambarannya. Semoga kiranya update yang saya berikan bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali di update berikutnya. Sekian dari saya. Kesimpulan dari saya adalah always follow the price action ya. Kita follow the trend dulu, kita follow the flow. Jangan mencoba untuk melawan arus karena itu resikonya besar banget. Walaupun kita tahu nih ada resisten tembok dinding tebal di atas kita. Tapi tetap selama belum ada reaction, selama big fund kita atau bigger player belum taking profit ya kita nggak perlu buru-buru untuk exit juga. Oke, saya rasa itu dari saya. Thank you very much. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day guys. Cheers. Bye-bye.